Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Bukan cuma ente yang berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Karena dia yakin Allah juga pencipta. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Yang disebut, yang dipanggil, yang diharapkan pertolongannya oleh Abu Jahal, Abu Lahab ketika terombang-ambing di tengah lautan hanya Allah satu. Abu Jahal itu beriman kepada Allah, tapi dalam hal apa? Dalam hal rububiyah. Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Mereka Tauhid Wahabi. Tauhid Wahabi itu dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid Wahabi dikonsep oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Lumayan aneh ketika mereka mengaku salafi, pengikut ulama salaf, tapi tauhidnya ikut konsep Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar abad ke-7 Hijriyah. Jadi jauh dari masa ulama salaf. Tapi konsep seperti ini sebenarnya tidak masalah. Itu kan sebenarnya cuma konsep. Tetapi masalahnya benar nggak sesuai dengan akidah salaf? Benar nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Kita kaji. Kita fokuskan kajian kita sekarang pada rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat belakangan. Rububiyah itu berasal dari kata Rabbun. Rabbun. Jadi yang kemudian artinya adalah Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dari kata Rabbun ini kemudian muncul istilah rububiyah. Rabbun menjadi rububiyah. Jadi maksudnya kita sebagai umat Islam harus meyakini, harus i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Jadi agar menjadi orang Islam harus yakin bahwa Allah sebagai pencipta langit, pengatur, pencipta kita dan seterusnya. Sedangkan uluhiyah itu dari kata ilahun yang artinya Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini namanya tauhid uluhiyah. Kita sebagai umat Islam, sebagai muslim harus menyembah, harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah dari kata ilahun. Ilahun menjadi uluhiyah. Selanjutnya kita lanjutkan konsep-konsep dari tauhid Wahabi ini. Jadi dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini harus sama-sama diyakini dan dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kita sebagai muslim harus bertauhid rububiyah, harus bertauhid uluhiyah, harus meyakini Allah sebagai pencipta dan kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada salah satu dari tauhid ini tidak ada, maka kita belum dikatakan muslim. Misalnya orang-orang kafir di masa Rasulullah, orang-orang musyrik di masa Rasulullah, oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa mereka itu bertauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik itu meyakini bahwa sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin seperti itu. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Karena tidak menyembah Allah berarti mereka tidak bertauhid uluhiyah, hanya bertauhid rububiyah. Oleh karenanya orang-orang musyrik di masa Nabi itu belum muslim karena hanya bertauhid rububiyah. Sama dengan orang-orang musyrik di masa Nabi itu umat Islam yang bertawassul. Bertawassul di kuburan itu bukan muslim, kafir. Menurut tauhid ini, kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan. Jadi umat Islam yang bertawassul di kuburan itu belum muslim karena tidak bertauhid uluhiyah. Jadi di balik adanya tauhid uluhiyah dan rububiyah ini sebenarnya ingin mengkafirkan umat Islam yang bertawassul. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan Wahabi ini lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Kalau Khawarij di masa lalu itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan yang melakukan dosa besar. Tetapi kalau
Wahabi itu mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis Rasul. Tawassul itu ada hadisnya, ada dalilnya, tetapi oleh orang Wahabi dikafirkan. Ini berarti lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Baik, kita lanjutkan. Dari konsep tauhid tadi kemudian ada pandangan dari ulama-ulama Wahabi, Abu Lahab, Abu Jahal dan musyrik yang lain itu bertauhid, tetapi bertauhid rububiyah sebagaimana yang dijelaskan tadi, tapi tidak bertauhid uluhiyah. Pertanyaannya, adakah ulama salaf yang berkata seperti ini, yang berpendapat seperti ini? Sepanjang yang saya ketahui belum ada yang berkata seperti ini selain Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya. Lalu setelah kita fahami tauhid Wahabi yang membebek kepada konsep tauhidnya Syekh Ibnu Taimiyah dan yang diikuti juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertanyaannya kemudian, apakah tauhid Wahabi sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya, mari kita lanjutkan. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Qala rabbukum rabbus samawati wal ardilladzi fatarahun. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ingkar kepada kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardilladzi fatarahun. Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya Tuhan kamu, Tuhan kalian ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Coba kita perhatikan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi rabbukum rabbus samawati, yang artinya kalau memakai konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah, maka seharusnya di sini menjadi tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Ternyata orang kafir itu di sini dijelaskan tidak bertauhid rububiyah kalau begitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Rabbukum rabbus samawat, Tuhan rububiyah kalian itu adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan rububiyah kalian orang kafir, kaumnya Nabi Ibrahim itu bukan berhala-berhala yang kalian sembah, tetapi Tuhan rububiyah kalian adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti tauhid Wahabi yang mengatakan bahwa orang kafir itu sebenarnya bertauhid rububiyah berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran